Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sumantri, peserta PPGBET 1 tahun 2025, asal LPTK Universitas Singa Perbangsa Karawang dengan NIM 251063130008, asal sekolah SMP Negeri 7 Cimanggu. Assalamualaikum. Cantik-cantik banget. Ganteng lagi. Selamat pagi. Apa kabar? Semangat pagi. Keren-keren banget. Baik, sebelum ke pembelajaran, Papa mau tanya, kemarin kita udah ngebahas materi di bahasa Indonesia, yang dimana hari ini kita kebagian membahas materi apa? Surat dan surat resmi. Ya, salah satunya yaitu kita akan menganalisis perbedaan surat resmi dan surat pribadi. Baik, sebelum ke pembelajaran, kita buka dulu kegiatan pembelajaran ini dengan sama-sama berdoa dulu. Silahkan kepada Kak Disa untuk memimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget, luar biasa. Baik, kita absen dulu ya. Absen dulu. Materi oke lah, materi udah siap. Baik, pertama Adelia Putri. Hadir, oke. Mayar. Alpa. Amri. Hadir. Jaira. Juhaidi. Keisha. Kandi. Tia Talisa. Baik, berarti hari ini kita Alfa 1 ya. Baik, teman-teman, karena kita kemarin sudah diberitahukan bahwa hari ini kita akan membahas yaitu surat resmi dan surat tidak resmi. Namun sebelum ke pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita sendiri sebagai bentuk kita mencintai negeri kita. Nah, silakan yang jadi dirijennya satu orang ke depan. Ayo. Yang lain silakan berdiri ya. Indonesia, tanah airku, tanahku marahku, segalaku berdiri dan bangku ibuku. Indonesia, Hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Baik, rekan-rekan, kita hari ini akan melanjutkan materi. Boleh, silahkan dipersiapkan bukunya dan lain sebagainya. Bapak buka materinya. Materi kita hari ini, yaitu pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Yang dimana di sini kita akan mempelajari tentang mengenal surat pribadi dan surat resmi. Pernah ngirim surat? Pernah lihat surat? Pasti sudah pernah dong, udah pada gede ini. Nah,
Baik, teman-teman, di sini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, peserta didik melatih kemampuan mengakses informasi dan menganalisis tujuan penulisan surat melalui kegiatan menjawab pertanyaan secara tepat. Kemudian yang kedua, tujuannya, peserta didik mengenal surat resmi dengan menganalisis bentuk, isi bahasanya, dan membandingkannya dengan surat pribadi dengan baik. Ketiga, peserta didik memahami isi surat resmi dengan berlatih menggunakan kosakata baru dalam beragam konteks yang baik. Kemudian, peserta didik membandingkan surat pribadi dan surat resmi dengan menemukanali perbedaan bentuk, unsur, tujuan, serta aspek kebahasaan dalam surat pribadi dan surat resmi. Baik, karena teman-teman nih udah pernah dengar surat pribadi dan surat resmi, selain Bapak membagikan contoh surat resmi dan surat pribadinya, Bapak minta satu orang nih untuk membacakan surat pribadi ke depan. Siapa aja yang berani dong? Satu orang? Surat resmi. Oke, Kak Ika silahkan. Sebentar dulu ya, tapi teman-teman dengerin, perhatikan bahasa-bahasanya yang ada di surat pribadi. Nanti ada nih Kak Ika. Nanti Bapak bagikan. Kak Ika tunggu dulu ya. Bapak bagikan contohnya dulu. Takutnya kelihatan. Di mading juga ada di lembar tugas. Nah, di Infocus juga ada. Untuk analisa ya. Oke, bacakan dengan lantang, yang lain silakan nyimak. Jika aku matahari, mungkin kamu bulannya. Jika aku pelangi, mungkin kamu ketua. Tepuk tangan. Terima kasih, Kak Ika. Terima kasih, Kak Ika. Nah, sudah kedengaran tadi itu adalah salah satu contoh surat pribadi. Sekarang teman-teman tuh udah Bapak kasih contoh surat pribadi sama surat resminya. Silakan dibaca, didiskusikan, dilihat, dianalisa. Bapak kasih waktu 5 menit untuk menganalisa, 5 menit sampai 10 menit untuk menganalisa surat pribadi sama surat resmi tersebut. Silakan ya. Kebaca. Oh, ini nggak ada. Bisa lah. Udah kelihatan? Udah dibaca? Beres? Baik, setelah analisa kayak gitu, Bapak akan tanya dulu nih sebelum ke materi yang lebih dalam untuk ngebahas si materi surat resmi dan surat pribadi ini. Pertama nih, apa sih yang dimaksud dengan surat pribadi dan surat resmi? Oke. Surat pribadi adalah surat yang dikirim untuk perseorangan. Hah? Dan surat resmi adalah surat yang dibuat untuk. Oke, bisa. Kemudian, apa tujuan seseorang menulis surat? Siapa sih yang berani jawab? Oke, silakan. Untuk menyampaikan pesan atau informasi, Pak. Untuk menyampaikan pesan atau informasi. Benar-benar. Oke, ada lagi. Oke. Surat yang ditulis untuk menyampaikan pesan secara pribadi. Oke, ada lagi. Surat yang ditulis tanpa stempel resmi. Oke, ada lagi. Surat yang ditulis tanpa sebuah nama instansi. Oke, surat yang ditulis. Itu semua benar banget. Pertama tadi ada yang bilang ditulis sendirian. Kemudian ada yang bilang menyampaikan pesan secara pribadi. Ada yang bilang lagi yang nggak resmi. Emang bener ya, pribadi nggak resmi ya. Kemudian tanpa stempel. Emang bener. Tapi ada ya, suka ada tuh yang pakai stempel lop gitu kan. Kalau di surat-suratnya kan. Pernah ada kan surat pribadi bikin gitu? Pernah bikin? Kemudian tanpa nama instansi. Bener. Tanpa nama instansi. Kemudian siapa sih yang mau menyimpulkan apa itu surat pribadi? Ayo, siapa? Oke, silakan Kak Rahel. Dari hasil belajar ini dapat disimpulkan bahwasanya surat pribadi adalah surat yang dikirim oleh seseorang kepada orang lain yang isinya berkaitan dengan masalah pribadi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk keperluan formal oleh pihak tertentu. Mulai dari Wih, tepuk tangan, mantep banget. Nih, teman-teman tuh udah ngebaca, udah nganalisa tadi, udah mulai tahu-tahu tuh apa surat pribadi, apa surat resmi. Yang dimana salah satunya tadi pertama di surat resmi itu
ada nama pengirimnya, kemudian jawab lagi tadi sama kelompok sama Siti Rohmah tadi dijawabnya dari organisasi atau instansi, kemudian dijawab lagi tadi sama kelompok C yang ada kop suratnya, dijawab lagi sama kelompok D yang ada tanda tangannya, dan dijawab lagi tadi sama kelompok E-nya yaitu bahasanya formal dan baku. Itu adalah bentuknya. Benar banget semuanya itu salah satunya itu adalah seperti itu di surat resmi. Jadi teman-teman nih udah tahu nih di surat pribadi sama surat resmi itu ada perbedaannya ya, di mana benar. Teman-teman udah ngelihat perbedaan. Sekarang Bapak tampilkan nih pertanyaan-pertanyaannya di Infokus kita. Silakan dibaca, kemudian teman-teman tulis ke buku jawabannya ya. Nanti kita bahas. Selamat menganalisa dan hasil analisanya dituangkan ke buku tulis teman-teman. Silahkan. Tadi ada surat apa tuh? Ada surat pribadi, ada surat resmi. Kalau surat pribadi dari siapa? Salah satunya Kak Nakula untuk nama pengirimnya ya. Silahkan perwakilan kelompok sudah? Kelompok berapa nih? Kelompok B. Oke, kita lihat. Kelompok B, oke. Ambil lagi. Udah? Udah, silahkan kumpulkan. Kelompok apa nih? C. Oke, kelompok C. Bentar ya. Baik, kelompok C. Terima kasih. Wah, silahkan. Kelompok A ya? Oke. Matahari benar. Silahkan. Matahari, oke. Ketua MOS. Kita lihat nih. Pertama nih, siapakah nama pengirim surat? Tadi jawabannya apa? Oke, matahari benar. Udah benar ya. Dilihat ya di surat pribadinya ya. Bisa analisa tuh. Si matahari pengirim suratnya. Kemudian di sini ada pertanyaan kedua. Siapakah kakak Nakula? Oke, benar. Kemudian tuliskan kalimat yang menggambarkan kesan pertama penulis surat kepada kakak Nakula. Kalian pernah bilang gitu nggak? Nomor 5-nya. Harapan penulis. Apa jawabannya? Jika suatu hari nanti ya? Jika suatu hari nanti aku suka padamu, aku harap itu karena kebaikan yang ada pada dirimu, bukan karena ini. Wow, dalam banget. Ya, bahwa di situ si penulis menyampaikan, di situ ada isinya bahwa jika suatu hari nanti aku suka padamu, aku harap itu karena kebaikan yang ada pada diri kamu, bukan karena paras tampan yang kamu miliki saat ini. Keren banget. Yang keenam, pertanyaan terakhir apa tuh? Apa tujuan penulis mengirimkan surat? Yaitu mengungkapkan perasaannya kepada Kak Nakula. Baik, di analisis pertama udah bisa. Kita di sini lanjut, yaitu menganalisis isi dan tujuan dalam surat resmi. Teman-teman kembali menganalisa, membaca surat resmi dan surat pribadinya. Kemudian teman-teman cari itu isi dan tujuan dalam surat resmi. Cari si isinya sama si tujuannya itu dari surat resmi itu apa. Jadi nih di surat resminya kan di sini ada tentang dari OSIS. Nah, cari isinya dan tujuannya di dalam surat resmi tersebut. Silakan dicari. Kalau udah dicari nih, udah dianalisa si surat resminya, udah dicari isinya, udah ketemu isinya, udah ketemu tujuannya, kembali tuliskan di buku. Silahkan, selamat menganalisa dan mencari isi dan tujuan dalam surat resminya. Surat resminya kelihatan. Nah,
Ada surat resmi ya, ingat yang dianalisanya tuh di surat resmi. Karena kita silakan nanti kalau udah ketemu isi-isinya, tujuan-tujuannya ditulis, nanti kita bahas kembali. Surat resminya, cari isinya. Isinya apa aja sih? Kalau udah kelihatan tuh isi-isinya, lalu Bapak tampilkan tuh pertanyaannya. Silahkan dijawab, pindahkan ke buku. Yang sudah, boleh. Yang sudah satu orang semuanya wajib mengumpulkan. Tanpa cek. Sok silahkan. Yang sudah boleh nih. Oke, silahkan duduk nanti kakak kasih nama di bukunya. Ya, simpan situ. Ada yang sudah paham. Jadi Bapak bagikan kembali. Ini buku Mahdi. Kemudian ini buku Hesti. Baik, fokus kembali. Siap fokus lagi? Siap fokus lagi? Siap fokus lagi? Baik, kita fokus kembali. Dari hasil analisis isi dan tujuan dalam surat, pertanyaan pertama tadi kita ditampilkan di layar bahwa kapan dan di mana acara rapat akan diselenggarakan? Kemudian, kegiatan apa yang dipersiapkan dalam rapat tersebut? Oke, yaitu bazar dan malam gembira pelita bangsa. Kemudian, siapa yang mengundangnya? Yaitu Ketua OSIS SMP Pelita Bangsa Mutiara Belvia. Nih sekarang nih. Mengapa kepala sekolah membubuhkan tanda tangannya? Ini apa ini? Salah satu pembeda antara surat resmi dan surat pribadi, ya. Kemudian di sini nih. Apa yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut? Yaitu rencana kegiatan bazar dan buat kita semua keren banget. Keren banget nih. Menganalisis udah. Pokoknya udah keren-keren banget. Udah Bapak harap ada beberapa orang tadi yang belum begitu paham. Nanti bisa ke bawah sama kita semua bisa jadi lebih paham lagi. Jadi jangan pernah berhenti di dalam pembelajaran ini. Baik, analisis udah, ngeliat kita tadi perbedaannya udah antara surat resmi dan surat pribadi. Kita nih bakal nentuin unsur-unsur yang ada di dalam surat resmi dan surat pribadi. Nih, dilihat nih di sini nih. Bandingkan nih, lihat unsur-unsurnya antara surat resmi dan surat pribadi. Tolong kembali sama teman-teman tuh dibuka lagi tuh surat resmi sama surat pribadinya. Kemudian tuh lihat unsur-unsurnya apa aja yang ada. Teman tuh tulis ke bukunya perihal yang unsur-unsurnya. Lihat tuh yang unsur-unsurnya. Yang ini tulis ke buku. Kemudian setelah dianalisa dari surat resmi sama surat pribadinya, kemudian lihat unsur suratnya ada enggak, kop suratnya, checklist, kalau ada tulis ada, kalau tidak ada tulis tidak ada. Ini bisa dibaliknya, mohon maaf, ininya dibalik, kemudian catat bentuknya, ya, kemudian masukkan, oke? Analisa, jadi ke kelompok A, analisa surat resmi sama surat pribadinya,
kemudian buat di sini untuk tugas kelompoknya, selain tugas pribadi ya. Tugas kelompoknya silahkan nanti masukkan ininya. Oke, hasil analisanya yaitu melihat unsur-unsur di dalam suratnya. Boleh, silahkan. Dipahami kelompok A? Kelompok B, paham? Benar? Tulis, analisa, kemudian nih kelompok B lihat. Berarti setelah dilihat nih, dibandingkan nih unsur-unsurnya antara surat resmi dengan surat pribadinya. Oh, lihat nih. Oh, berarti tulis, kemudian tulis di sini. Oh, ada. Oh iya ada. Oh, tidak ada. Ada, oh tidak ada. Begitu, oke? Tidak ada. Paham? Belum? Lihat surat resminya mana? Surat resmi sama surat itunya. Nah, teman-teman diskusikan di sini. Oh, ini apa? Ada tidak? Oh, ada tidak? Nah, pindahkan di. Paham belum? Nah, ini jangan jadi patokan. Baik, teman-teman nih bandingkan. Ini analisa. Oh, ini ada apa aja? Oh, di sini ada apa aja? Nah. Silakan dikerjakan. Kan? Terima kasih. Oh, terima kasih, Kak. Mahdi. Rudin. Sahril. Faiz. Juhedi. Baik, kembali fokus, siap? Kembali fokus. Kembali fokus. Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Tepuk 1. Baik, fokus kembali. Lihat di surat, kita tadi sudah melakukan mencari unsur-unsurnya. Kembali dengan kelompoknya, lihat surat resmi sama surat pribadinya. Udah dilihat? Lihat di surat pribadi. Kop suratnya ada tidak? Di surat resmi? Kemudian kita ke yang pertanyaan kedua. Nomor surat. Di surat pribadi ada tidak? Di surat resmi? Kemudian yang ketiga, tanggal surat. Di mana tuh adanya? Di mana? Di surat resmi ada nggak? Surat pribadi ada nggak? Berarti berapa? Duanya. Kemudian alamat. Surat resmi ada nggak? Surat pribadi? Berarti ada dua-duanya ya. Kemudian lampiran. Surat pribadi? Surat resmi? Oke, udah paham banget nih. Perihal. Surat pribadi? Surat resmi? Salam pembuka. Di mana tuh tidak adanya? Surat pribadi. Oke, surat resmi? Oke. Isi surat? Dua-duanya ada? Oke. Salam penutup? Dua-duanya ada? Siapa tahu ada yang ngasih salam. Tapi ada ya? Yakin ya? Kemudian tanda tangan penanggung jawab? Di mana yang nggak ada? Di surat pribadi nggak ada tanda tangan penanggung jawab. Kalau di surat resmi ada. Kemudian nama dan tanda tangan penulis surat. Di mana itu yang ada nama tidak ada tanda tangan? Pribadi, oke. Kalau di surat resmi lengkap. Berarti ada nama, ada tanda tangan.
itu adalah unsur-unsur antara dua surat, yaitu surat pribadi dan surat resmi. Nah, dari hasil belajar ini bagaimana? Asik? Senang belajarnya? Senang belajarnya? Oke. Dari hasil belajar ini, mari kita simpulkan kegiatan belajar ini. Siapa yang mau menyimpulkan kegiatan belajar ini? Oke, silakan Kak Rahel berdiri. Yang lain simak dari kesimpulan belajar ini. Ya, berdiri, silakan. Dari hasil belajar ini dapat disimpulkan bahwasanya surat pribadi adalah surat yang dikirim oleh seseorang kepada orang lain yang isinya berkaitan dengan masalah pribadi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk keperluan formal oleh pihak tertentu, mulai dari kepentingan pribadi, lembaga, instansi hingga organisasi. Misalnya, surat edaran, undangan pernikahan, pemberitahuan, dan lain sebagainya. Surat resmi ditulis menggunakan kaidah kebahasaan atau aturan yang sudah ditentukan, yaitu memakai bahasanya. Surat resmi ditulis menggunakan kaidah kebahasaan atau aturan yang sudah ditentukan, yaitu memakai bahasa baku, isi surat jelas, menggunakan kalimat efektif, serta ditulis secara cepat sesuai keperluan. Bahas hal-hal yang bersifat pribadi, seperti percintaan, cerita liburan, dan sebagainya. Baik, terima kasih Kak Rahel. Mantap ya. Jadi kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini tentang surat resmi dan surat pribadi adalah di mana salah satu bentuknya yaitu dari hasilnya bahwa surat pribadi adalah surat yang dikirimkan oleh seseorang kepada orang lain, yang dimana isinya itu berkaitan dengan urusan pribadi. Kemudian surat resmi itu adalah surat yang digunakan untuk kepentingan atau keperluan formal, di mana yang digunakan oleh pihak tertentu. Jadi salah satunya tuh kepentingan pribadi juga bisa disebut resmi. Bisa. Salah satunya adalah bentuknya surat undangan. Kemudian lembaga, instansi hingga organisasi. Kalau instansi itu seperti ini, sekolah. Kemudian salah satunya juga contohnya surat edaran, kemudian undangan pernikahan, kemudian pemberitahuan dan lain sebagainya yang ditulis secara resmi. Di mana bahasanya itu menggunakan bahasa yang formal ya, atau baku, ditulisnya secara baku. Kemudian surat resmi juga dibikinnya oleh mesin ketik atau lainnya. Bisa tuh. Salah satunya nih, sama apa nih? Laptop. Kemudian apa lagi? Chromebook, handphone, dan lain sebagainya. Itu cara membuat surat resmi. Dikirimnya pun bisa langsung dan bisa berbagai media. Salah satunya apa tuh? Melalui apa tuh? Email. Kemudian apa lagi tuh? WhatsApp bisa lah, oke lah, email ya, WhatsApp bisa melalui surat resminya. Kemudian dibuatnya itu ada salah satunya itu huruf kapital dan dicetak tebal. Kemudian dalam pembuatan surat pribadi kita tidak mengenal aturan kebahasaan, sedangkan di surat resmi itu memiliki aturan kebahasaan. Kalau di surat pribadi itu enggak, ditulisnya tuh dengan bahasa pribadi, jadi tidak terikat oleh bahasa yang formal. Itu salah satu yang nampak jelas di surat pribadi dan surat resmi. Kalau di surat pribadi mah biasanya yang disampaikan itu tentang percintaan dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk surat pribadi. Itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Bapak ucapkan terima kasih karena semangat selalu belajarnya. Kemudian buka kembali materi yang akan kita pelajari ke depannya apa. Silakan dibuka di bab 7-nya. Pelajari kembali di rumah seperti mempelajari materi ini. Baik, mari kita akhiri kegiatan pembelajaran kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Bapak ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua. Selamat beristirahat. Silakan. Terima kasih.
kasih.